Laki-laki tersebut semakin menjauh ketika Rani berusaha untuk mendekat. Dan tiba-tiba Rani seperti berada di pinggiran tebing. Ada jurang di situ. Dan dia melangkah. Rani jatuh ke dalam jurang. Kali ini ada satu cerita yang datang dari Kak Rani di Bekasi. Dia menceritakan pengalaman pribadinya ketika mendaki di Gunung Gede, Pangrango. Baik, sebelum saya masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang yang udah subscribe, udah gabung ke channel ini, udah like, udah komen, udah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan rencang-rencang semua ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Cerita berawal pada sekitaran tahun 2013. Waktu itu Rani dan keluarga mempunyai hajat ya, yaitu memperingati 1000 hari dari kakaknya Rani. Jadi Rani ini memang memiliki seorang kakak laki-laki bernama Adam. Dan Adam waktu itu mempunyai tunangan bernama Sinta. Nah, pada suatu hari Adam dan Sinta janjian mau mengantarkan undangan pernikahan mereka sendiri ke teman-teman terdekat mereka. Sesampainya Adam di rumah Sinta, ternyata Sinta lagi gak enak badan, lagi sakit. Akhirnya Adam memutuskan untuk mengantarkan undangan pernikahan mereka berdua sendiri nih ke teman-teman terdekat mereka. Adam kan pakai motor, dia mulai jalan. Nah, sesampainya di daerah Tangerang, Adam mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, di lain sisi, Rani ini mempunyai saudara sepupu bernama Aji yang tinggalnya di daerah Jawa Tengah. Waktu itu Aji dan keluarga diundang ke acara tersebut, ke acara 1000 harinya dari Adam. Dan Aji beserta keluarga pun datang kan akhirnya ke Bekasi. Singkat cerita, acara 1000 hari pun dilaksanakan tahlil tersebut. Nah, paginya Aji dan keluarga itu masih di Bekasi karena memang mereka itu nginep ya. Nah, setelah ngobrol singkat pada pagi itu dengan Rani, Aji dan Rani ngobrol. Setelahnya Aji ini melihat-lihat ke dalam kamarnya Adam. Dia melihat ada beberapa barang peninggalan dari Adam yang masih utuh ya. Bisa dibilang itu terpajang dengan sangat rapi. Ada tas keril, ada peralatan-peralatan untuk naik gunung karena memang hobi dari kakak Rani, almarhum Adam, dulunya memang naik gunung. Nah, Aji pun sama nih, punya hobi yang sama dengan Adam, yaitu naik gunung, mendaki gunung. Akhirnya di situ Aji nanya sama Rani, Ran, kamu pernah mendaki? Belum, sama sekali belum pernah dan gak ada minat, jawab si Rani. Oh, kirain pengen naik gunung. Nah, jadi tujuan Aji ke Bekasi, selain hadir di acara 1000 harinya dari Adam, dia juga berencana mau naik ke Gunung Gede. Jadi nanti dia nggak ikut pulang ke Jawa Tengah bareng keluarganya, tapi ditinggal di Bekasi, biar langsung dari Bekasi berangkat ke Gunung Gede, rencananya via Cibodas. Nah, pada awalnya Rani itu sempat menolak ya ajakan dari Aji untuk naik ke Gede, karena memang Rani itu tidak pernah sama sekali naik gunung, dia tidak punya keinginan ke sana walaupun dulu sering diajakin nama almarhum kakaknya. Nah, selang beberapa jam Rani berubah pikiran. Entah kenapa ya, yang pada akhirnya dia bilang sama Aji kalau dia pengen ikut dia mendaki ke Gunung Gede. Aji kan sempat nanya, kok berubah pikiran? Kenapa? Nggak apa-apa, aku cuma penasaran aja, Ji. Penasaran gimana ya rasanya naik gunung. Dulu kalau kakak itu cerita-cerita ya naik gunung itu asik lah, di sana ada pemandangan-pemandangan indah, terus pokoknya banyak pengalaman yang nggak bisa dilupain. Oh ya emang bener kata kakakmu dulu, beneran nih mau ikut naik? Aji menawarkan sekali lagi.
Iya deh, aku ikut naik. Tapi aku ngajak satu temanku ya, dia seorang pendaki juga, kata si Rani. Oh emang ada? Ada, namanya Taufan, boleh nggak? Ya boleh, silakan aja diajak. Jadi beneran kan kalau emang dia anak mana? Ya anak Bekasi. Oh ya beneran, kalau dia seorang pendaki, jadi kan bisa nemenin aku. Udah pengalaman belum sih? Tanya si Aji sama Rani. Udah, dia udah sering juga ke Gede, aku denger. Oh ya beneran kalau gitu, ya udah diajak aja buat teman aku, bisa jadi penunjuk jalan. Nah akhirnya kan setelah menghubungi Taufan ini, Rani, Taufan pun mau diajak. Persiapan pun dilakukan dari mulai logistik, peralatan, pokoknya perlengkapan semuanya yang mau dibawa nih mendaki ke Gede. Nah singkat cerita pagi hari tiba. Mereka bertiga kumpul di rumahnya Rani dan berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke Cibodas. Ya, mereka menggunakan 2 motor, Taufan sendirian, Aji boncengan sama Rani. Mereka sampai tuh akhirnya di base camp Cibodas sekitar jam 10. Mereka kembali mengecek peralatan, logistik, sebelum akhirnya mereka langsung jalan ya, masuk ke jalur pendakian. Nah sebelum mereka masuk ke jalur pendakian, mereka itu sempat berfoto di depan gerbang yang bertuliskan Gunung Gede Pangrango. Nah singkat cerita, mereka udah mulai jalan tuh, udah mulai masuk jalur pendakian. Aji itu kelihatan seneng banget ya, melewati jalur Cibodas. Menurutnya kok banyak ya ternyata destinasi wisatanya di sini lewat jalur ini. Dia juga melihat Telaga Biru. Wah, bagus banget ada telaga kayak gini. Karena memang Aji baru pertama kalinya ke Gunung Gede Pangrango. Jadi dia emang udah sering naik gunung, tapi baru kali ini ke Gede. Ya. Di situ juga kelihatan Rani terkagum ya, dan takjub. Kok ternyata ada tempat seindah ini ya. Harusnya aku tahu dari dulu, kata Rani. Harusnya juga dulu aku mau kalau diajakin sama almarhum kakak. Nah mereka bertiga terus mengagumi ya, keindahan dari jalur tersebut sembari berjalan. Nah tiba-tiba Rani melihat seorang perempuan yang duduk di tepi telaga. Awalnya dia mengira perempuan itu adalah seorang pendaki. Dan Rani pun berusaha untuk mengabaikan hal tersebut. Dia terus jalan, tapi karena dia cewek ya, jadi rasa penasarannya mungkin kan lebih gede dari cowok. Dia pun manggil Aji, penasaran dengan siapa tadi. Kok seorang perempuan ada di tepian telaga sendirian. Akhirnya Rani ini nanya ke Aji, Ji, tadi kamu lihat nggak? Ada seorang perempuan di tepi telaga. Kok dia berani banget ya sendirian di sana. Dan ternyata Aji nggak melihat. Aku nggak melihat siapa-siapa, jawab si Aji. Akhirnya di situ Aji mengingatkan Rani. Ran. Kalau ini ya, kalau melihat sesuatu yang kamu anggap aneh ataupun ganjil, lain kali nggak usah diomongin. Nanti diungkapkan, diomonginya ketika kita turun gunung aja, udah turun. Kalau pas naik ataupun lagi di gunung, kita nggak usah bilang. Ya, kalau kita lihat yang aneh-aneh ataupun sesuatu yang menurutmu ganjil. Nah di situ Rani kan bingung. Tanya kan dia sama si Aji, maksudnya Ji? Nah Aji ini ngejelasin lagi. Karena naik gunung itu memang sering ada hal-hal yang aneh ataupun ganjil yang bisa saja kita temui. Karena di gunung ini kan memang tempatnya. Oh kayak gitu. Rani mengiyakan kan, akhirnya paham. Dan setelah itu Aji mengajak Rani untuk lanjut jalan. Di depan itu leadernya adalah Taufan ya. Jadi Rani di tengah dan si Aji sebagai sweeper di belakang. Mereka melanjutkan jalan dan sampailah mereka di jembatan kayu. Aji dan Rani lagi-lagi ini ya, kagum dan takjub. Wah, keren banget jalur sini.
ada tempat-tempat yang sangat indah dan eksotis, kata si Aji. Rani pun menimpali, iya bener Ji, aku juga nyesel dari dulu nggak ikut naik gunung. Ya udah, ayo jalan-jalan. Mereka pun jalan kan. Nah, mereka jalan berusaha melewati jembatan kayu tersebut yang pakainya cuma tali. Tapi lama-kelamaan Aji dan Rani itu takut ya. Karena di jembatan kayu tersebut yang cuma menggunakan tali ada aliran air panas. Tapi di depan Taufan berusaha meyakinkan mereka, gak bakal ada apa-apa, insya Allah. Ayo udah lanjut aja. Yang penting pegangan tali yang rapet. Nah, akhirnya kan mereka berdua pegangan tali tuh, jalan melewati jembatan kayu tersebut. Dan tiba-tiba Aji sempat terpleset waktu berusaha melewati lokasi tersebut. Walaupun dia sudah memakai sepatu hiking ya, yang sininya keset ya. Nah, pas jatuh, Aji sempat berucap, Astagfirullahaladzim. Akhirnya ditolong nih sama si Rani. Nggak apa-apa Ji, ayo sini, gue tolongin. Akhirnya kan ditolongin tuh sama si Rani, dibantu berdiri. Setelah itu mereka lanjut jalan, ya. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos kandang batu. Di sana terlihat ada 2 tenda ya. Nah, Taufan ini bilang sama Aji sama Rani, ini kita ngecampnya jangan di sini ya, di kandang badak aja, kita jalan lagi terus ke depan. Nah, Taufan ini sempat ngejelasin ke Aji dan Rani kalau ngecamp di kandang badak, mereka itu bisa milih nantinya. Karena di sana ada 2 jalur yang menuju ke Puncak Gede apa mau ke Puncak Pangrango. Ada 2 kan, dan jaraknya nggak begitu jauh kalau dari kandang badak menuju kedua puncak tersebut, lebih dekat lah. Nah, karena Aji dan Rani baru pertama kali ke gunung tersebut, mereka nurut aja kan, akhirnya jalan ya. Nah, di tengah perjalanan Rani ini sempat nanya ke Taufan karena dia lagi-lagi penasaran nih, karena mungkin rasa penasarannya tinggi, dia seorang cewek kan. Rani nanya ke Taufan, Van, sebenarnya kenapa sih kok nggak ngecamp di kandang batu aja? Kan ini udah mulai masuk ke gelap. Aku agak takut kalau kita jalan nih ke kandang badak, masih jauh nggak sih? Enggak, deket, jawab si Taufan. Ini jujur kamu, sebenarnya kenapa sih kok nggak ngecamp di kandang batu? Enggak ada apa-apa. Enggak, aku nggak percaya. Karena terus diintimidasi sama si Rani, akhirnya Taufan merangkul Rani nih. Sini. Dan Taufan ini ngebisikin Rani sesuatu. Di kandang batu itu sering ada kejadian, Ran, orang kesurupan. Dan di lokasi tersebut terkenal angker. Oh, emang iya? Nanya, udah dijawab, balik nanya lagi. Iya deh, aku percaya. Ya udah, aku nurut aja. Makanya nurut aja. Udah jalan aja, jalan. Ya, mereka bertiga lanjut tuh jalan menuju ke kandang badak. Nah, di tengah perjalanan mereka menuju kandang badak, mereka papasan nih dengan seorang pendaki laki-laki. Pendaki tersebut terlihat dari jarak yang agak kejauhan sebelum papasan sama mereka menggunakan jaket dan cindung ya. Tapi sama sekali nggak bawa tas keril, headlamp, ataupun senter lah. Polosan doang dia, cuma pakai jaket tadi sama cindung. Nah, pas papasan, tiba-tiba laki-laki itu bilang sama mereka bertiga. Papasan kan mereka. Laki-laki itu bilang, turun aja, turun. Di atas rame. Dan itu tanpa berhenti, tanpa menoleh. Mereka bertiga kan kaget. Yang berhenti memberhentikan langkahnya justru mereka bertiga. Laki-laki tersebut itu pergi ngeloyor ya, dengan cueknya tanpa menoleh. Si Aji nanya, maksudnya apa mas? Di atas rame mas. Dipanggil sampai dia itu jaraknya agak jauh dan menghilang, dia nggak ngejawab sama sekali. Udah kadung berhenti di situ, akhirnya mereka bertiga mutusin buat sekalian break ya. Nah, di situ Taufan kelihatan ragu.
Dia ragu mau lanjutin nggak ke kandang badak. Apa turun lagi? Karena dia berpikir ya, yang pertama alasannya kalau di kandang badak beneran rame, ntar nggak ada lokasi buat mereka ngecamp gimana nih? Seperti yang dikatakan sama laki-laki misterius tadi yang jalan ngeloyor pergi, turun aja turun, di atas rame ya kan? Terus alasan yang kedua, Taufan ngerasa kalau laki-laki tadi jangan-jangan itu memberi petunjuk atau kode tentang sesuatu. Makanya dia ragu-ragu mau lanjut nih. Akhirnya disampaikanlah keraguan dia sama kedua temennya, sama Rani sama Aji. Mereka berdiskusi nih bertiga selama kurang lebih 5 menit. Akhirnya mereka memutuskan untuk balik ke kandang batu. Karena daripada ragu-ragu kan, mau lanjut nggak? Atau mau turun, mau lanjut nggak, mau turun. Ya daripada ragu-ragu, akhirnya mereka bertiga turun aja udah, kita ke kandang batu. Si Rani juga nambahin, iya nih, turun aja yuk. Ini juga udah gelap banget, ya aku agak takut. Gak apa-apa Ran, kata Aji. Bukan masalah itunya, masalahnya kan kalau di sana ntar rame gimana? Ya udah pokoknya udah turun aja ke kandang batu. Akhirnya mereka bertiga turun, jalan ke kandang batu. Nah sesampainya di sana, 2 tenda yang tadi itu masih ada ya, yang mereka lihat waktu ngelewatin kandang batu masih ada. Nah mereka bertiga mendirikan tuh 1 tenda di situ dengan kapasitas 4 orang, nah, buat ditidurin sama mereka bertiga ntar bareng-bareng. Setelah tenda berdiri, mereka masak dan makan malam, ngobrol-ngobrol bentar. Setelahnya jam 9 mereka memutuskan untuk tidur. Nah, posisi tidurnya Rani itu di tengah ya. Jadi diapit sama si Aji sama Taufan. Kelihatan kalau Rani ini kurang nyaman. Padahal dia udah pakai SB sleeping bag ya. Matras juga udah digelar. Tapi entah kenapa dia itu ngerasa kedinginan. Padahal dia itu udah pakai jaket yang cukup tebal. Akhirnya Rani ini duduk. Kedua temennya udah kelihatan tertidur. Nah cukup lama Rani terduduk sekitaran 15 menit lah ya. Tubuhnya menggigil. Aji kebangun dan dia nanya, kenapa Ran kok bangun? Aku belum bisa tidur. Sambil badannya ini menggigil kan. Akhirnya Aji kan nawarin, mau bikin minuman panas Ran? Enggak usah. Rani bilang, aku cuma perlu ini mungkin adaptasi sama hawa di sini, dingin banget. Ya, karena secara kan Rani baru pertama kali juga naik gunung. Memang perlu adaptasi dengan cuaca, hawa lah ya, yang ada di gunung memang beda. Ya. Rani duduk, si Aji ngelanjutin tidur, Taufan juga tidur mendengkur, dan di situ Rani berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Ya. Nah waktu menunjukkan jam 10. Rani berusaha buat tidur lagi nih. 2 tenda di sebelah mereka, yang tadinya ada obrolan masih terdengar, itu udah sepi sekarang ya. Mungkin mereka udah tidur ya. Dan suasana mulai sepi. Rani memang merasakan dingin. Tapi anehnya, dia juga ngerasa pengap di dalam tenda. Aneh kan? Akhirnya jaket dilepas sama dia. Karena pengap di dalam tenda itu. Padahal dingin itu. Tapi ngerasa gerah pakai jaket. Pokoknya aneh. Dicopotlah jaket Rani. Setelah itu Rani ngebuka tenda. Dia punya inisiatif mau keluar tenda, menghirup udara segar lah. Nah, pas dia buka tenda, ngeliatin keluar, dia melihat ada seorang laki-laki yang lagi ngebakar api unggun sendirian. Setelah diamati sama Rani, ternyata laki-laki tersebut ciri-cirinya cocok sama laki-laki misterius tadi yang papasan sama mereka, yang bilang di atas rame. Diamati sama Rani, oh iya ternyata bener. Nah akhirnya kan Rani
keluar tenda, pakai sendal, dia mau jalan mendekati ke arah api unggun tersebut sama laki-laki itu. Nah, Rani jalan nih. Tapi anehnya, semakin api unggun dan laki-laki tersebut didekati, jaraknya jadi makin jauh. Rani kan bingung. Dia coba mengucek-ucek matanya, ya. Dia memandang lagi ke arah api unggun dan laki-laki tersebut, masih sama. Rani jalan lagi menuju lokasi tersebut. Semakin didekati, jaraknya semakin menjauh. Itu dicoba beberapa kali dan masih sama hasilnya. Akhirnya karena Rani ini penasaran, dia terus aja jalan, mencoba mendekati, dan tiba-tiba ada yang memanggil dari arah tenda. Ran, balik lo, masuk ke tenda, gak usah ke sana. Ran, balik, masuk ke tenda. Akhirnya Rani kan noleh. Ternyata itu adalah sosok kakaknya, Adam. Kelihatan Adam di sana memakai jaket. Ya, pokoknya seperti manusia pada umumnya, nggak kelihatan pucat, nggak kelihatan aneh lah pokoknya. Rani kan kaget, sekaligus bingung. Kan kakaknya itu sudah meninggal sekitaran 3 tahun yang lalu. Rani benar-benar melihat sosok Adam, kakaknya. Wujud kakaknya Rani mengenali betul. Itu betul-betul kakaknya. Rani cuma diem karena dia kaget dan bingung. Rani noleh lagi ke arah api unggun dan laki-laki misterius yang sendirian tadi. Rani jalan ke arah sana, makin menjauh lagi. Kakaknya manggil lagi, balik ke tenda, lo balik ke tenda Ran, balik. Rani noleh ke arah Adam lagi. Akhirnya Rani mulai sadar nih, ada yang gak beres. Dia jalan balik ke tenda, nurut sama kakaknya. Sambil dia itu mikir, beneran gak barusan itu Adam? Dia noleh ke arah kakaknya, udah gak ada. Adam udah hilang. Nah, sampai di tenda, masuk kan ke dalam tenda nih. Si Rani, Aji kebangun dan dia nanya, dari mana Ran? Buang air kecil, jawab Rani nih sekenanya. Nah, Aji kembali berucap sama Rani. Tadinya minta anterin aku, apa Tovan, jangan sendirian lah, kan kami bisa anter. Alah nggak apa-apa, om paling kencing kok. Nah, setelah Rani ini masuk ke dalam tenda, suasana itu udah nggak pengap ya. Akhirnya karena udah berubah, pokoknya hangat lah, udah hangat di dalam tenda itu. Udah nggak kayak tadi. Rani bisa tertidur. Nah, Rani tertidur, nggak lama kemudian dia bermimpi. Jadi dalam mimpinya Rani terlihat sangat nyata. Dia mimpi lagi ada di dalam tenda yang ada di kandang batu. Tapi 2 temennya nggak ada, dia sendirian. Rani ngeliatin ke sekeliling, nggak ada 2 temennya, dia keluar tenda, jalan. Setelah keluar tenda dia jalan, nggak tahu mau kemana. Dia cuma ngelihat ada api unggun, dia mengikuti arah api unggun tersebut. Tiba-tiba seorang laki-laki muncul dan menunjuk ke arah sebuah jalan. Rani merasa dia diajak ke puncak, arahnya ke kanan, itu ke puncak Pangrango. Akhirnya Rani mengikuti. Rani jalan, semakin didekati, laki-laki tersebut semakin menjauh. Terus tuh Rani jalan, laki-laki tersebut semakin menjauh ketika Rani berusaha untuk mendekat. Dan tiba-tiba Rani seperti berada di pinggiran tebing. Ada jurang di situ. Dan dia melangkah. Rani jatuh ke dalam jurang. Nah, pas Rani ini jatuh ke dalam jurang, dia terbangun dari tidurnya. Wah, nafasnya terang-angan. Ini Aji kan bangun karena dia kaget.
Tovan nggak bangun, dia pules banget. Akhirnya Aji ini nanya ke Rani, ada apa Ran, kamu mimpi apa? Diceritakanlah mimpinya sama si Aji. Di situ Aji berusaha buat menenangkannya. Dan waktu udah nunjukin jam 1 dini hari. Aji menyuruh Rani untuk berdoa sebelum melanjutkan tidurnya biar dia tidak mengalami mimpi buruk lagi. Singkat cerita, jam 4 subuh mereka bertiga bangun ya. Setelahnya mereka masak-masak buat sarapan. Dan jam 5 mereka jalan ya. Karena mereka mau summit emang. Tendanya ditinggal di kandang batu. Mereka jalan, sesampainya dari kandang batu di kandang badak, suasana ternyata nggak begitu ramai. Cuma ada beberapa tenda. Jadi masih luas, lokasinya itu masih luas buat mereka ngecamp. Mereka kan jadi ingat laki-laki yang mereka ketemu, yang papasan semalam kan. Katanya rame. Itu sebenarnya siapa sih? Rani berucap lirih seperti itu. Dan si Tovan berusaha untuk menenangkan. Udah Ran, nggak usah dipikirin. Tapi sebenarnya Tovan ini juga ngebatin. Jangan-jangan dia bukan manusia. Tapi ya, udahlah. Bodo amat. Batin si Tovan. Dan dia pun mengajak kedua temannya, Rani dan Aji, berdiskusi di situ. Mereka mau naik ke puncak mana nih? Ya, mau ke Pangrango apa ke Gede? Karena ada 2 puncak, 2 jalur. Apa gini aja? Kalau ntar waktunya nyampe, ya kita 2 puncak sekaligus. Kita ke puncak Pangrango dulu. Kalau waktu nyampe cukup, kita ke puncak Gede. Gimana? Si Tovan berusaha menawarkan sama mereka berdua. Akhirnya mereka pun setuju. Ya udah, kita ke puncak Pangrango dulu, jawab si Aji kan. Gimana Ran? Oke, aku nurut aja. Jauh nggak sih? Nggak begitu jauh. Akhirnya mereka pun jalan kan, menuju ke puncak Pangrango. Dan singkat cerita, mereka sampai di puncak. Mereka di sana foto-foto dan langsung turun. Nah, posisi turunnya, Taufan itu ada di depan ya, sebagai leader. Di tengah Rani, dan di belakang sendiri sweepernya si Aji. Jalan mereka. Nah, di tengah perjalanan, Rani minta break. Dan di situ Aji menemani ya. Dan si Taufan itu terus saja jalan, tapi pelan dia jalannya di depan. Aji sama Rani berhenti. Pas berhenti, Aji ini sempat mikir, awalnya ya, mungkin Taufan ini jalan pelan sambil nungguin mereka berdua yang mutusin buat break. Mikir kayak gitu kan si Aji ini. Mikir positif lah. Dia juga bilang sama Rani, paling si Taufan nunggu kita ya Ran ya. Iya, paling dia jalan pelan di depan, udah nggak apa-apa. Nah, Aji sama Rani break memang agak lama sambil ngobrol. Nah, di situ Rani bilang ke Aji mengenai kejadian semalam yang dia alami. Bertemu dengan kakaknya Adam. Bahkan Rani sampai terbawa emosi. Nangis dia, sesenggukan. Karena kangen sama kakaknya. Nah, Aji berusaha menenangkan. Ya udah Ran, Mas Adam didoain aja. Semoga tenang di sana. Udah jangan nangis lagi ya. Ini kan Rani nurut, mengusap air matanya kan. Setelah itu mereka berdua melanjutkan jalan. Mereka jalan, mereka nyari-nyari nih. Oh, Taufan nggak kelihatan lagi. Apa udah di depan ya? Mereka jalan terus. Nggak ada emang Taufan. Jadi rencana awal mereka kan dari puncak Pangrango turun, terus mereka itu mau lanjut ke puncak Gede. Awalnya kan kayak gitu. Nah, akhirnya si Aji ini nanya ke Rani, Ran, apa sih Taufan ini langsung ke puncak Gede ya? Nggak tahu juga. Kita lanjut aja, jalan dulu, jalan sampai kandang badak. Mereka jalan, singkat cerita mereka sampai di kandang badak. Mereka nggak ketemu sama Taufan. Akhirnya kan rencana yang tadinya turun dari Pangrango mau ke Gede jadi batal. Mereka berdua memutuskan buat balik ke kandang batu aja.
ke tenda, barangkali Taufan udah ada di sana. Nah, sesampainya di kandang batu, di tenda kan, ternyata Taufan nggak ada. Taufan nggak di tenda. Aji ngebatin nih, bener berarti dia ke Puncak Gede sendirian. Aji ini nanya nih ke Rani, ini Taufan pasti ke Gede Ran ini Ran. Dan Rani di situ ngejawab, nggak mungkin, aku tahu Taufan dari dulu. Taufan itu anaknya solider sama temen, dia pasti nunggu. Apalagi yang aku dengar dari teman-teman lain yang sama pendaki, biasa bareng sama dia itu nggak pernah ninggalin temennya. Kalau di jalur pendakian nggak pernah sama sekali, nggak mungkin. Akhirnya Rani ini menyimpulkan, pasti ada yang nggak beres, ada sesuatu sama Taufan. Akhirnya Aji bilang ke Rani, ya udah gini aja Ran, kamu nunggu di sini ya, di tenda, biar aku yang ke kandang badak. Coba tak cari lagi Taufan, barangkali baru sampai di sana. Akhirnya Rani pun setuju, si Aji jalan nih ya ke kandang badak. Sampai di sana dia belum juga ketemu sama Taufan. Aji juga sempat nanya-nanya sama pendaki-pendaki lain ya. Dia nanya dengan memberi ciri-ciri dari Taufan ya, yang pakai topi, dia anaknya agak tinggi dan lain sebagainya lah. Diberikanlah ciri-ciri si Taufan ini sama pendaki lain. Tapi memang nggak ada yang lihat sama sekali. Akhirnya pendaki lain yang ada di situ menawarkan Aji, Mas istirahat aja dulu Mas di sini Mas. Ini Mas kopi Mas, ada kopi baru dibikin masih panas. Akhirnya kan si Aji nurut karena dia bolak-balik kan capek ya. Dia duduk dulu, dia ngerokok di situ sambil ngopi, ngobrol sama pendaki lain. Ya, sambil melemaskan otot kakinya lah ya. Karena habis ini kan jelas dia mau jalan lagi, mau nyari si Taufan. Nah, pas lagi ngobrol, lagi ngerokok, lagi ngopi, tiba-tiba ada dua pendaki yang turun dari arah Puncak Gede memapah Taufan. Seketika itu juga Aji menghampiri dua pendaki tersebut sambil berteriak, Mas ini Mas, teman saya Mas, ini teman saya. Pendaki lain yang ada di kandang badak juga, oh, Alhamdulillah, bawa Mas, bawa ke tenda, bawa ke tenda. Akhirnya dibawalah si Taufan ini, dipapah kedua pendaki ke dalam tenda dari pendaki lain yang ada di situ. Nah, setelah didudukan, kelihatan kalau Taufan nampak seperti orang linglung. Akhirnya dua pendaki itu pun bercerita, waktu mereka muncak ke Puncak Gede, mereka berdua melihat Taufan itu duduk sendirian di sekitaran hutan lumut di bawah sebuah pohon yang besar. Waktu ditanya sama mereka berdua, ditanya macam-macam lah, Taufan itu cuma diem ya. Diem gak ngejawab, seperti asik sendiri. Nah, akhirnya dua pendaki tersebut kan curiga, ada yang gak beres. Dan mereka berinisiatif buat nganterin Taufan ke kandang badak. Waktu mereka berdua mencoba memapah Taufan ya dari sekitaran hutan lumut tadi, kaki Taufan ini sangat lemah ya, seperti orang yang lumpuh, nggak bisa jalan sama sekali. Oh jadi gitu Mas ceritanya. Alhamdulillah Mas, makasih banget Mas, kata si Aji kan sama mereka. Sama-sama Mas, sama-sama. Nah di situ Taufan akhirnya didoain ya, diberi air minum yang sudah didoain juga. Akhirnya kan mulai sadar nih Taufan. Taufan mulai sadar, akhirnya dia bercerita sama mereka semua yang ada di situ. Jadi waktu turun dari Pangrango, aku kan jalan nih lebih dulu dari kamu Ji sama Rani. Ya, terus aku itu melihat ada sebuah rombongan yang banyak banget pendaki di situ. Dan di situ aku melihat ada kalian berdua. Ngobrol kalian berdua itu sambil tertawa-tertawa, bercanda. Kaget kan Aji. Masa Pan? Iya bener, dalam rombongan itu aku melihat kalian berdua. Kalian asik ngobrol, bercanda. Akhirnya kan karena aku melihat kalian berdua ikut rombongan itu, aku ngikutin juga rombongan itu kan di belakangnya. Aku sempat juga sampai di sini, di kandang badak. Sebelum akhirnya aku ikut mereka lagi, muncak nih ke
kegede. Nah, jalan mereka itu memang agak cepat. Kamu juga sama Rani jalannya ikutan cepat. Nah, pas di sekitaran hutan lumut, aku tersandung, kata Taufan kan. Tersandung apa nih? Kata Aji, tersandung akar pohon yang besar nih di hutan lumut tadi. Aku jatuh dan aku itu sempat gak ingat apapun. Taufan berusaha menjelaskan dan ternyata di sekitaran hutan lumut, Taufan itu merasa berada di sebuah taman yang sangat indah. Dia merasa nyaman dan duduk-duduk di situ. Nah, waktu ditanya sama 2 orang pendaki yang nolongin dia, Taufan gak dengar sama sekali. Makanya 2 pendaki tadi kan bilang, masnya ini cuek, seperti gak mendengar kami nanya ke dia. Sama sekali gak mendengar ternyata Taufan itu. Nah, singkat cerita, Aji dan Taufan mengucapkan banyak terima kasih sama 2 pendaki tersebut dan pendaki lain yang sudah menampung mereka di tendanya. Mereka turun setelah itu ke kandang batu. Sesampainya di kandang batu, Rani menyambut mereka ya sambil berucap, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kalian kembali. Setelahnya melihat kondisi dari Taufan yang belum benar-benar fit ya, Aji memutuskan untuk ngecamp lagi semalam. Karena kondisinya Taufan benar-benar lemah pada waktu itu. Nah, 2 tenda yang di situ yang dari kemarin sama mereka udah berkemas ya, dan mereka akhirnya cabut dan tinggallah tenda mereka sendirian. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 9 malam. Aji dan Taufan tertidur dengan sangat pulas. Karena kelihatan banget dari ngoroknya, mereka berdua sangat capek. Rani berusaha untuk menyusul mereka berdua. Tapi nggak bisa-bisa. Lagi-lagi dia ngerasain seperti malam sebelumnya. Di dalam tenda ngerasa pengap, gerah padahal hawanya dingin. Pokoknya seperti malam sebelumnya. Rani kembali membuka jaket dan sleeping bagnya dicopot. Dia keluar tenda. Dia lagi-lagi melihat api unggun dengan seorang lelaki misterius, laki-laki misterius. Sama pokoknya dengan kejadian yang sebelumnya. Tapi karena si Rani udah pengalaman, dia mau keluar tenda, akhirnya nggak jadi kan. Dia masuk lagi ke dalam tenda. Nah, pas Rani mau nutup tenda, laki-laki misterius tersebut menoleh dengan cepat ke arah Rani. Kaget kan si Rani. Astagfirullahaladzim. Dan tiba-tiba Rani seperti terhipnotis. Rani nggak jadi nutup tenda. Dia merasa seolah-olah ingin berada di dekat api unggun tersebut. Akhirnya Rani berjalan mendekat. Ketika dia mendekat, api unggun dan laki-laki tersebut juga menjauh, sama dengan malam sebelumnya. Dicoba berkali-kali, sama seperti itu, dan tiba-tiba ada yang megang tangannya si Rani dari belakang. Rani otomatis noleh. Dan dia adalah Kak Adam, kakaknya dari Rani. Kaget lagi kan Rani. Astagfirullahaladzim. Nah, di situ Mas Adam berucap, balik ke tenda Ran. Balik, nggak usah ke sana. Nah, jadi sosok Adam sama seperti manusia pada umumnya. Adam yang utuh wujudnya, yang Rani kenal betul, nggak pucet, nggak seperti penggambaran arwah ataupun mayat, nggak sama sekali. Akhirnya di situ Rani kan jadi luluh, hatinya itu luluh karena dia lihat kakaknya sekaligus sedih kan. Rani nurut, dia jalan menuju ke tendanya. Ketika Rani menoleh, Mas Adam udah nggak ada, udah hilang. Kakaknya udah nggak ada. Api unggun dan laki-laki tersebut juga ikut menghilang. Akhirnya masuk di dalam tenda. Rani, kedua temannya masih tertidur. Rani mencoba untuk tidur. Dia berdoa dan dia tertidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka bertiga bangun, berkemas-kemas ya. Nah, berkemas-kemas, mereka cuma makan sisa logistik, mereka nggak masak. Cuma makan kayak roti sobek ya, roti tawar. Akhirnya mereka sampai nih di base camp setelah jalan turun ya. Sampai di base camp, setelah ke pos perizinan bilang kalau mereka ini udah turun,
Mereka langsung balik pulang ke Bekasi. Nah, singkat cerita, udah sampai rumah. Sampai rumahnya Rani ini bersih-bersih diri. Dia setelah bersih-bersih diri menuju ke kamar kakaknya. Ke kamarnya Adam. Di dalam kamar tersebut, Rani melihat lagi barang-barangnya dari Mas Adam yang masih terpajang dengan sangat rapi di situ. Tiba-tiba dia menangis sampai sesenggukan. Dia kangen, betul-betul kangen. Dia ingat kakaknya. Padahal waktu di gunung, dia nggak nangis ketika melihat kakaknya. Tapi entah kenapa ketika dia sudah sampai di rumah, di dalam kamar kakaknya, dia nangis sesenggukan. Rani merasa kangen banget sama kakaknya. Akhirnya kan ditanya sama ayahnya, kenapa kok nangis, Ran? Akhirnya kan Rani bercerita semuanya. Kalau dia sempat bertemu dengan kakaknya di gunung dan lain sebagainya, diceritakan semua sama ayahnya. Dan kebetulan juga ibunya ada di situ ya, ikut mendengarkan. Mereka berdua, Rani dan ibunya, menangis sesenggukan. Ayahnya berusaha untuk tetap tegar dan memeluk mereka berdua. Ayahnya cuma bilang sama mereka berdua, sudah, yang ikhlas, biar kakakmu itu di sana tenang. Udah, kita harus tetap melanjutkan hidup. Rani tetap menangis dengan ibunya karena merasa kangen. Rani itu selalu merasa kalau apa yang menimpa Adam, kakaknya, itu sangat tragis. Adam meninggal dunia, mengalami kecelakaan ketika hendak melangsungkan pernikahan dengan tunangannya. Cerita yang sangat luar biasa yang dikirim oleh Kak Rani yang ada di Bekasi, yang dia alami sendiri kejadian ini. Terima kasih banget Kak Rani ya, udah kirim-kirim cerita ini ke DM Instagram saya. Saya jadi ikut jadi ikut emosi, ngaduk-ngaduk emosi, bener-bener ikut sedih. Terima kasih sekali lagi Kak Rani. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis pendakian ataupun cerita-cerita horor yang lain, bisa kirim-kirim ke DM Instagram saya yang udah ada tadi, Instagram di sepanjang video, dan sudah saya tuliskan lengkap di kolom deskripsi. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak buat rencang-rencang semua, teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini, udah gabung, udah subscribe, udah like, udah komen, udah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan dari teman-teman semua, rencang-rencang semua, diganti, dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.